Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari sebelum kita memulai hari kita angkat ucapan syukur kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penjagaan pemeliharaan-Mu Tuhan. Sepanjang malam kalau kami boleh bangun Tuhan, terlepas apapun kondisi kami, hari ini kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur dan kami mau membawa hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup Tuhan. Kami berdoa kiranya langkah kami hari ini dapat menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dan dimanapun langkah kami berada, kami percaya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab sayap-Mu Tuhan yang menjadi perlindungan, menjadi pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai kami Tuhan. Dan inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama-Mu kami tak berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat ucapan syukur, kita angkat pujian. Sebab firman-Mu berkata, Engkau berserta dengan kami Tuhan. Mari bersama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sekali lagi firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebab Kaulah pertolongan kami Tuhan. Sekali lagi, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sekali lagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwa kami. Maka kuat roh dan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi.
sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi angkat pujian. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan kami Tuhan, tempat perlindungan kami. Di kala badai Kau ada, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih, Kau yang kami nantikan, tempat perlindungan bagi setiap orang yang percaya. Mari Bapak Ibu angkat pujian syukur-Mu, sebab Dialah Tuhan yang menolong setiap dari kita. Tuhan yang melihat, Allah Ero yang melihat masalahmu, Allah yang tidak pernah memandang masa lalu setiap umatnya. Mari angkat ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau harapan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu. Terima kasih, segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa buat berkat kemurahan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Roh Kudus kiranya menjamah setiap jemaat, setiap hati, hati yang sedih Kau hiburkan, hati yang patah Kau sembuhkan Tuhan.
Oh Roh Kudus kiranya bekerja. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu pribadi lepas pribadi angkat ucapan syukurmu. Biarkan Roh Kudus bekerja. Angkat doamu. Sebab Tuhan dekat dengan orang-orang yang rindu akan hadirat-Nya. Mari buka hati setiap dari kita. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau lebih lagi masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Membawa persembahan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita angkat pujian ini. Saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan Kau sungguh baik. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik
katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, ada banyak persoalan yang kita hadapi, terkadang terasa tidak mungkin untuk diselesaikan. Tetapi pagi ini mari kita merenungkan bahwa masalah utamanya bukan pada persoalannya, tetapi pada mental kita sendiri, saudara. Ya, sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, pagi ini mohon penguatan dari Tuhan turun atas setiap kami, terutama hikmat yang dari Tuhan untuk menyelesaikan banyak masalah yang terjadi di dunia ini. Kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada pada kami. Roh Kudus selalu memimpin setiap kami yang percaya. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya di dunia ini pasti ada masalah. Dan setiap masalah pasti tidak mudah untuk diselesaikan. Pasti, saudara. Tetapi ada orang yang gagal, ada orang yang sukses. Apa yang membedakannya ya? Ada orang yang mengeluh begini, saudara. Hidup ini kok berat sekali ya. Aku sudah berusaha tetapi selalu gagal. Sudah berdoa tapi belum terjadi. Sudah percaya tapi kok kenyataan ini berbeda ya. Sehingga akhirnya karena kelelahan mentalnya, dalam hatinya ia berkata, mungkin ini semua memang tidak mungkin ada solusinya. Tapi biarlah melalui pagi hari ini, kita semua diingatkan, saudara. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita mempunyai Allah yang sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau, saudara, semua itu langsung terjadi. Tapi tentu saja dalam segala hal ada maksud Tuhan. Inilah yang harus kita renungkan dalam kita menjalani hidup ini. Jangan maunya sendiri, maunya instan. Ya, setiap hal ada maksudnya. Kan banyak anak muda yang berkata, saya itu biasa saja. Saya kan gak punya koneksi, kurang pintar. Selalu ada excuse atau alasan. Saudara, yang namanya tidak mungkin itu istilah manusia. Sebenarnya bagi Tuhan segalanya menjadi mungkin. Ya. Nah, masalah utamanya itu terjadi pada mental manusianya, mental kita, saudara. Jika seseorang mengatakan itu tidak mungkin, dia berhenti berusaha pasti. Artinya akan kalah sebelum waktunya. Sebelum mencapai finish sudah menyerah. Ya. Masalah terbesar kita itu bukan pada keadaan atau persoalan itu sendiri. Masalahnya adalah pada cara kita memandang persoalan itu. Mental, saudara. Ya. Jadi dulu pernah terjadi beberapa mata-mata dikirim ke Kanaan untuk melihat suasana di Kanaan sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tapi rupanya 12 pengintai ini ada 2 orang yang berbeda. 10 orang fokus pada masalah. Wah, mereka itu bangsa raksasa, kita seperti belalang dibandingkan mereka. Waduh, membuat orang takut kan? Tapi ya itu tadi, 10 orang itu berkata tidak mungkin kita bisa mengalahkan atau masuk ke negeri itu. Tapi yang 2 lagi berkata pasti kita bisa, sebab ada pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya semua orang binasa. Yang melanjutkan adalah Kaleb dan Yosua, 2 orang pengintai itu, saudara. Karena mereka melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Kalau Tuhan yang memerintah, kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang bisa menghambat. Itulah sebabnya
hasilnya berbeda setiap orang. Karena ada orang yang pesimis, ada orang yang tidak percaya, tapi ada orang yang percaya bahwa kalau Tuhan beserta kita, apapun bisa kita lakukan. Ya, yang satu fokus pada masalah, yang satu fokus pada Tuhan dan solusinya. Jadi itu yang membedakan, saudara. Ya, jadi bukan karena banyak anak muda tidak mampu, bukan karena ada orang-orang yang tidak mampu, tapi karena mentalnya tidak sampai. Mengatakan percaya Tuhan di mulut, tapi hidupnya sebenarnya belum percaya. Mereka percaya dengan tindakan percaya Tuhannya itu, maka solusinya datang secara instan, secara gampang. Padahal tidak demikian. Kalau kita percaya Tuhan, maka kita harus lakukan bagian kita dengan pertolongan Tuhan tentunya. Tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jadi kalau di pikiran saja sudah kalah, maka perjuangannya pasti kalah. Ya. Jadi dalam Bilangan pasal 13 ayat 33, masalahnya itu bukan karena menghadapi orang-orang yang seperti raksasa. Masalahnya cara pandang dari 10 pengintai tadi. Mereka sudah kalah sebelum mulai perang. Yaitu takut gagal, takut ditolak, takut tidak cocok, takut karena musuhnya lebih. Jadi mental tidak mungkin itu selalu nggak mungkin, susah. Nah itu adalah racun dari iman. Terkadang Tuhan menguji kita lewat persoalan yang sulit, ya. Terkadang kita dipojokkan sampai tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau kita mengerti, di saat itulah Tuhan akan turun tangan. Dan kita tidak perlu khawatir. Memang bicara enak, tidak perlu khawatir, benar. Tapi kalau kita punya iman, dalam kekhawatiran kita langsung lenyap ketika kita ingat Tuhan beserta kita. Kecuali Tuhan tidak beserta kita, waduh saudara, kalau itu udah habis kita semua. Apalagi yang bisa kita lakukan kalau Tuhan tidak beserta kita. Tapi kalau Tuhan beserta kita, meskipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku, kata pemazmur. Mestinya kita belajar dari pemazmur juga ya. Artinya orang-orang percaya itu terkadang diizinkan Tuhan melewati lembah kekelaman. Supaya apa? Supaya setiap kita belajar bergantung pada Tuhan. Gada dan tongkatnya itu perlindungan Tuhan, pengajaran Tuhan, semuanya itu, ya. Ini kan bicara soal mental sebenarnya. Kalau orang mentalnya tidak percaya Tuhan, pesimis, ya nggak bisa maju, nggak bisa dipakai Tuhan juga. Kita mentalnya harus mental anak Allah. Saudara. Kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Gitu. Jadi jangan menyerah sebelum waktunya. Terus semangat, ya. Andalkan Tuhan, saudara. Jangan masalah itu pada diri sendiri. Di luar diri kita ada masalah, tapi jangan kita menimbulkan masalah itu sendiri. Ya. Dalam Alkitab sudah dijelaskan bagaimana mujizat itu terjadi. Kalau segala sesuatu kita tidak mampu melakukannya, maka Tuhan turun tangan. Tapi kalau yang bisa kita mampu lakukan untuk Tuhan. Prinsipnya begitu sederhana. Tuhan pasti tolong ketika kita memang bukan bagian kita. Karena kita tidak mampu. Tapi kalau kita mampu, kita harus bertanggung jawab melakukannya. Dan semua itu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Ya, saudara ya. Jadi ingat, mental kita sangat berpengaruh. Kalau mental orang percaya itu, apapun masalahnya, sebesar apapun yang dihadapi, kita tetap tenang. Sebab kita lakukan bagian kita, selebihnya Tuhan yang lakukan. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar disadarkan bahwa segala sesuatu menjadi mungkin bersama Tuhan. Biarlah pagi ini menjadi penguatan, penghiburan, serta pencerahan bagi kita semua. Kami juga mengucap syukur untuk gereja Mula-Mula GMM. Biarlah gereja ini yang adalah milik Tuhan, Tuhan sendiri yang mengarahkan ke masa depan. Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pelihara. Terima kasih. Kami berdoa untuk semua jemaat dimanapun berada. Khususnya tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Biar Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.